Halo, selamat datang di Sukor Makro Update. Beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan telah merevisi aturan devisa hasil ekspor di mana eksportir sumber daya alam sekarang wajib menaruh 100% dari hasil ekspor di dalam sistem keuangan Indonesia selama full setahun. Tadinya berdasarkan PP nomor 36 tahun 2023, kewajiban ini hanya 30% dan 3 bulan. Jadi, pemerintah pusat dan Bank Indonesia akan bekerja sama untuk menahan devisa hasil ekspor ini tetap bertahan di Indonesia dengan harapan nilai tukar rupiah bisa stabil dan menguat di tengah volatilitas dari sisi eksternal. Kalau kita lihat gimana hasil kebijakan sebelumnya di mana ketentuan DHE yang diparkir hanya 30%, sebenarnya hasilnya cukup positif. Kalau mengutip pernyataan pemerintah, tingkat kepatuhan DHE 30% sampai akhir 2024 mencapai 90%. Dan pemerintah mengklaim dana yang berhasil disimpan di dalam negeri diperkirakan menyentuh 14 miliar dolar atau 226 triliun sampai akhir tahun. Kalau kita mau lihat seberapa berhasil kebijakan ini, kita bisa cek posisi cadangan devisa setelah implementasi aturan DHE 30% ini. Dan sebetulnya bisa dikatakan cukup berdampak positif. Posisi cadangan devisa dari Maret 2023 sampai Desember 2024 cenderung naik signifikan, seiring dengan surplus neraca dagang yang nggak berhenti-berhenti sampai Desember kemarin. Sekarang kita lihat seberapa besar potensi keberhasilan dari peraturan terbaru ini. Dari sisi pengusaha, mungkin eksportir yang cash flow-nya cenderung seret akan kesulitan untuk menjalankan mekanisme aturan ini di tengah kebutuhan biaya untuk operasional perusahaan. Makanya pemerintah menjanjikan bunga yang lebih tinggi dari deposito dolar Amerika Serikat yang saat ini di kisaran 2-4% di Singapura. Untuk itu, BI membantu pemerintah dengan menyiapkan instrumen sekuritas falas Bank Indonesia dan sukuk falas Bank Indonesia untuk DHE disimpan di instrumen tersebut dengan bunga yang kompetitif dari deposito di luar negeri. Tapi di saat yang bersamaan, eksportir berarti perlu meminjam dana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, sehingga eksportir masih perlu mengajukan working capital loan yang kalau di Singapura itu sekitar 7-9%. Tentu ini jadi tantangan untuk eksportir memenuhi kewajiban DHE 100%. Makanya dari sisi pemerintah, strategi disiapkan untuk meringankan beban eksportir supaya mereka tetap mau menaruh devisa hasil ekspornya di Indonesia daripada di luar negeri, dengan memberikan insentif PPh bunga dari instrumen DHE dari yang tadinya 20% jadi 0%, serta memberikan fasilitas kredit back to back dengan kredit modal kerja khusus yang bunganya lebih rendah dari Singapura tadi, sekitar 7-9%. Kalau melihat rate kredit modal kerja dalam dolar di Indonesia, angkanya masih di bawah Singapura di rata-rata 6,5% ke atas. Sehingga bagi eksportir, penempatan DHE di dalam negeri bisa lebih murah secara cost daripada di luar negeri. Kalau bicara potensi tambahan cadangan devisa dari kebijakan DHE yang terbaru ini bisa sekitar 90 miliar dolar atau 1.440 triliun rupiah. Artinya dari posisi sekarang di 155 miliar dolar, cadangan devisa Indonesia di tahun 2025 berpotensi jadi 245 miliar dolar. Tentu ini jadi sinyal yang baik untuk potensi kenaikan peringkat utang Indonesia yang sekarang masih di triple B. Kalau implementasi peraturan DHE ini berjalan lancar, mestinya ini juga jadi katalis positif untuk penguatan nilai tukar rupiah yang bisa kembali ke level 15.000 per dolar di 2025. Kemudian dari sisi likuiditas juga akan tergenjot seiring dengan siklus pemangkasan suku bunga oleh BI di 2025 ini. Sehingga pertumbuhan kredit pun bisa tumbuh kencang sampai 15% di 2025. Dampaknya juga bisa dirasakan oleh imbal hasil surat utang pemerintah yang bisa turun drastis ke 5,5% untuk SBN tenor 10 tahun. Di sisi lain, indeks harga konsumen Indonesia tumbuh 0,76% year on year, terendah selama 24 tahun terakhir. Secara bulanan pun tercatat deflasi sebesar 0,76%. Pendorong terbesar dari disinflasi tahunan dan deflasi bulanan ini adalah komponen listrik yang tercatat deflasi 32,03% secara bulanan. Perlu diketahui tarif listrik mendapat diskon dari pemerintah di bulan Januari sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya listrik sampai 2200 volt ampere, di mana diskon tersebut akan dilanjutkan sampai bulan Februari ini. Meski begitu, inflasi inti yang menggambarkan kondisi daya beli masih tercatat tren kenaikan selama 6 bulan beruntun.
Tren kenaikan inflasi inti memberikan indikasi kondisi keseimbangan supply-demand di pasar barang dan jasa yang masih seimbang di tengah prospek daya beli kelas menengah yang mengkhawatirkan. Sementara itu, survei bulanan S&P menunjukkan PMI Manufacturing Indonesia tetap berada di zona ekspansif pada angka 51,9 pada bulan Januari, yang mengindikasikan permintaan yang stabil untuk pesanan baru seiring dengan meningkatnya pesanan asing. Kami mengantisipasi hal ini akan mempertahankan pertumbuhan aktivitas ekspor dan surplus perdagangan pada bulan Januari. Indeks PMI Manufaktur terbaru mengungguli indeks PMI Manufaktur Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam, dan Korea Selatan.